Janji dalam tradisi mereka adalah hutang yang harus dibayar. Mereka rela anak-anak mereka terbunuh dan rumah mereka rubuh demi menepati janji. Dikisahkan, jika seorang laki-laki menginginkan kedermawanan dan keberaniannya dipuji bangsa Arab, dia harus berusaha menjadi idola kaum perempuan. Beberapa hari setelah kelahiran bayi, perempuan itu kemudian mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali berjumpa bersama kami dalam sajian Ibroh, isi baca bareng buku sirah. Bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pecinta sirah? Tidak akan bosan kami mengajak? Yuk belajar sirah. Bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Setelah pada bagian lalu kita membahas kondisi politik dan kondisi agama di Jazirah Arab, kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan moral di masyarakat Arab sebelum mengenal Islam. Kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat di Jazirah Arab pada masa jahiliyah terbagi dalam beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seorang laki-laki dan keluarganya di lapisan kaum bangsawan misalnya. Laki-laki mendapatkan kedudukan yang amat tinggi dan terpandang. Dia bebas berkehendak dan pendapatnya tidak boleh diabaikan. Kedudukan mereka dihormati dan dijaga sedemikian rupa sehingga golongan masyarakat di bawahnya rela menghudus pedang dan menumpahkan darah demi membela kehormatan mereka. Dikisahkan, jika seorang laki-laki menginginkan kedermawanan dan keberaniannya dipuji bangsa Arab, dia harus berusaha menjadi idola kaum perempuan. Seorang perempuan Arab, kalau mau, bisa mendamaikan dan bisa pula menyulut perang antar kabilah. Sementara kondisi bangsawan begitu terhormat, tidak demikian dengan kelas lainnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan campur aduk tanpa batas. Sulit mengungkapkannya. Yang pasti, kondisinya sangat keji, gila-gilaan, dan menjijikkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada zaman itu pernikahan ada 4 macam. Yang pertama, seperti pernikahan yang berlaku sekarang, yaitu seorang laki-laki meminang seorang perempuan melalui orang tuanya atau walinya, lalu ia menyerahkan mas kawin kepada perempuan itu sebagai mahar dan menikahinya. Yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, "Pergilah pada si fulan dan tidurlah dengannya." Lelaki itu meninggalkan istrinya dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai nampak tanda-tanda kehamilan istrinya dari laki-laki lain tersebut. Setelah itu, barulah ia mengambil kembali istrinya. Perilaku ini dilakukan karena dipercaya dapat melahirkan anak yang cerdas. Pernikahan seperti ini dikenal dengan nama nikah istibada. Yang ketiga, lelaki berjumlah kurang dari 10 orang bersepakat untuk menggauli perempuan yang sama hingga hamil. Beberapa hari setelah kelahiran bayi, perempuan itu kemudian
mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya. Lalu, perempuan itu menunjuk salah satu dari laki-laki itu sebagai ayahnya. Dan keturunan si anak pun diikutkan kepada laki-laki itu tanpa dia bisa menolaknya. Yang keempat, lelaki dalam jumlah banyak menggauli seorang perempuan. Perempuan ini tidak menolak digauli oleh siapapun, karena ia memang seorang pelacur. Tandanya bisa dilihat dari bendera khusus di depan rumahnya. Apabila perempuan ini hamil hingga melahirkan, lelaki yang pernah menidurinya bersama-sama tadi mendatanginya bersama seorang pelacak. Pelacak itu akan menentukan siapa ayah bayi tersebut dan tidak ada yang boleh menolaknya. Ketika Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kebenaran, beliau menghapus segala model pernikahan jahiliyah tersebut dan hanya memberlakukan pernikahan secara Islam sebagaimana yang dipraktekkan sekarang. Adapun ikatan kekerabatan antara seseorang dengan saudaranya, sepupunya, dan keluarganya terjalin sangat erat. Mereka hidup dalam ikatan fanatisme jahiliyah. Mereka bahkan rela mati untuk mempertahankannya. Mereka sangat bersemangat untuk berkumpul dengan sesama anggota kabilah. Sikap ini menjadikan fanatisme kabilah kian kokoh. Landasan norma sosial mereka adalah fanatisme suku dan ikatan keluarga, atau yang biasa kita kenal dengan asobiyah. Mereka berpedoman pada semboyan, tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zolim ataupun dizolimi. Mereka menerapkan semboyan ini begitu saja, tidak seperti makna yang telah dikoreksi oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zolim adalah dengan mencegahnya berbuat zolim. Persaingan memperebutkan kehormatan dan kepemimpinan sering menyeret mereka pada pertempuran antar kabilah yang sebetulnya masih serumpun. Hal ini bisa dilihat misalnya pada kabilah Aus dan Khazraj. Di sisi lain, hubungan yang terjadi antara suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Kekuatan yang ada mereka gunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Namun, dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan, dan subordinasi yang terjalin menyebabkan antar suku yang berbeda berangkul dan bersatu. Dan satu-satunya yang merupakan rahmat dan penolong bagi mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka dapat menghirup udara kehidupan dan mencari rezeki guna kebutuhan sehari-hari. Ringkasnya, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial. Hal itu tampak jelas pada cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan menjadi sarana utama di Jazirah Arab untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan ekspedisi dagang tidak mudah dilakukan tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan, kecuali pada bulan-bulan suci. Maka pada bulan-bulan inilah pasar Arab yang terkenal seperti pasar Ukaz, Zilmajaz, Majannah, dan lain-lain digelar. Usaha-usaha di bidang industri sama sekali belum mereka kenal. Sebagian besar industri yang ada di Arab, seperti tenun, samak kulit, dan lain-lain, berasal dari Yaman, Hirah, dan pinggiran Syam. Memang di Jazirah Arab sendiri saat itu sudah ada usaha perkebunan, pertanian, dan peternakan. Peternakan seperti peternakan kambing, sapi, serta unta. Kaum wanita rata-rata menekuni seni memintal.
Namun, barang-barang tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan. Kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan papa menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat itu. Kondisi moral. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang jahiliyah gemar melakukan perbuatan nista dan amoral yang tidak sesuai dengan akal sehat dan berlawanan dengan hati nurani. Kendati demikian, mereka masih memiliki sejumlah karakter terpuji yang mengundang decak kagum. Di antaranya, kedermawanan. Mereka saling berlomba-lomba dan membanggakan diri dalam soal kedermawanan. Bahkan, syair-syair mereka penuh dengan pujian dan sanjungan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang memiliki sifat dermawan. Kemudian, menepati janji. Janji dalam tradisi mereka adalah hutang yang harus dibayar. Mereka rela anak-anak mereka terbunuh dan rumah mereka rubuh demi menepati janji. Kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, Samuel bin Adia, dan Hajib bin Zaroroh At-Tamimi cukup menjadi bukti keteguhan mereka dalam memegang janji. Kemudian, menjunjung tinggi harga diri dan pantang dihina dan dianiaya. Prinsip ini menghasilkan orang-orang yang sangat pemberani, pencemburu berat, dan sensitif. Mereka tidak bisa mendengar satu kata pun yang dianggap bernada menghina, kecuali kemudian mereka pasti bangkit dan pedang terhunus dan tombak teracung untuk menantang perang. Mereka tidak peduli harus kehilangan nyawa akibat mempertahankan sikap ini. Sifat berikutnya, pantang mundur. Jika mereka telah bertekad untuk melakukan sesuatu yang dianggap mulia dan membanggakan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggoyahkan mereka. Bahkan, mereka siap menghadapi resiko yang membahayakan diri demi hal itu. Sifat berikutnya adalah lemah lembut dan suka menolong. Mereka memuji-muji sikap ini. Namun, karakter macam ini jarang ada yang punya. Sebab mereka terlampau berani dan mudah memutuskan untuk perang. Berikutnya, kesederhanaan pola hidup Badui. Pola hidup yang bebas dari kontaminasi peradaban menghasilkan orang-orang yang jujur, amanah, dan antipati terhadap perbuatan menipu dan khianat. Nah, karena karakter-karakter terpuji inilah, di samping juga karena letak geografis Jazirah Arab di percaturan dunia, yang kemudian menjadikan mereka bangsa pilihan. Allah memilih mereka untuk mengemban tanggung jawab risalah global, memegang tampuk kepemimpinan umat, dan mereformasi masyarakat. Beberapa di antara sifat-sifat tersebut memang menghasilkan keburukan dan memicu beberapa peristiwa mengenaskan. Namun, setidaknya, mereka telah memiliki modal yang tidak ternilai, yang punya manfaat universal. Tentunya setelah sedikit dipoles. Nah, inilah yang dilakukan oleh Islam. Barangkali karakter yang dapat menjadi modal yang paling berharga dan paling berguna setelah kuatnya mereka memegang janji adalah harga diri yang tinggi dan semangat pantang mundur mereka. Karena tidak mungkin mengalahkan keburukan, menyebarkan kebaikan, dan menegakkan keadilan jika tidak punya kekuatan ekstra dan tekad baja. Ya, demikianlah pecinta sirah, Ibroh episode kelima kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.